Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya di Jajang Channel. Pada video kali ini saya akan update info terbaru terkait pencairan dana operasional sekolah pada madrasah tahun 2021 tahap yang kedua untuk batch 1. Baik sobat sekalian, sebelum dilanjut saya ingatkan untuk sobat sekalian yang baru saja mampir di channel ini untuk subscribe terlebih dahulu. Baik sobat sekalian, saya akan ajak sobat sekalian untuk login di portal BOS Kemenag masing-masing, di akun masing-masing maksudnya ya. Nah, setelah kita masuk di portal BOS Kemenag di akun masing-masing, kita sudah bisa membaca info penting ya di dashboardnya. Di dashboard portal BOS Kemenag kita sudah bisa membaca info penting. Info pentingnya adalah fitur print bukti upload telah dibuka bagi madrasah lolos pencairan batch 1. Jadi yang pertama adalah Kementerian Agama sudah membuka bukti upload untuk bisa di download, kemudian juga di print. Itu untuk madrasah yang dinyatakan lolos untuk pencairan batch 1. Jadi infonya adalah Kementerian Agama ini membagi dua batch, dua kelompok begitu ya untuk tahap yang kedua ini. Kelompok yang pertama yang udah lolos LPJ-nya, kemudian diterima kabupaten kota dan juga sudah disahkan oleh Kementerian Agama. Nah, untuk yang belum lolos LPJ dan juga segala sesuatu hal yang dipersyaratkan itu diarahkan atau menjadi kelompok 2. Dan itu estimasinya menurut informasi awal B1 itu akhir Juli sampai awal Agustus untuk pencairannya gitu ya. Nah, untuk batch 2 atau kelompok yang kedua, estimasi pencairan dana BOS-nya akan dilakukan pada akhir Agustus. Kemudian info yang kedua, pengecekan dana di bank silahkan dilakukan mulai Rabu 4 Agustus 2021. Nah, ini adalah info yang sangat menggembirakan untuk para pengelola dana BOS di madrasah. Jadi intinya adalah kita bisa mulai mengecek dana di rekening madrasah masing-masing itu mulai Rabu tanggal 4 Agustus gitu ya. Jadi buat sobat sekalian para pengelola dana BOS, kita berduyun-duyun sama-sama ya ke bank sebagai bank penyalur gitu ya, ke bank penyalur masing-masing untuk mengecek, untuk melakukan pengecekan apakah dana yang dana tahap yang kedua alokasi dana BOS sudah masuk di rekening kita atau tidak. Dan jika sudah masuk, maka itu sudah bisa dicairkan tentunya. Setelah kita login di akun portal BOS Kemenag masing-masing, di halaman mukanya kita juga sudah menangkap info penting berikutnya. Ini adalah seperti biasa yang sudah diinformasikan oleh Kementerian Agama jauh-jauh hari ya ini, yaitu adalah syarat pencairan dana BOS madrasah tahap yang kedua tahun anggaran 2021 di bank. Jadi kita harus membawa persyaratan-persyaratan ini pada saat mengecek dan juga melakukan pencairan dana BOS di bank penyalur masing-masing. Nah, untuk pencairan pertamanya ya, ketika kita mengawali pencairan untuk tahap yang kedua ini, ketika awal datang gitu ya nanti, itu sekurang-kurangnya kita harus mempersiapkan 5 syarat pencairan. Yang pertama tentu saja surat saktinya. Surat sakti dimaksud adalah bukti upload LPJ. Kemudian yang kedua, buku tabungan rekening masing-masing tentunya. Kemudian yang ketiga, KTP asli kepala dan juga bendahara. Yang keempat, stempel madrasah, jangan sampai lupa. Dan yang terakhir, kita diharuskan mengisi slip pencairan dana di depan teller. Nah, itu adalah sekurang-kurangnya 5 syarat yang harus disiapkan oleh madrasah masing-masing pada saat melakukan pencairan dana BOS
untuk pertama kalinya, untuk tahap yang pertamanya gitu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya pencairan berikutnya itu minus bukti uploadnya saja, gitu ya. Jadi buku tabungan tetap dibawa, KTP asli dibawa, kemudian stempel madrasah dan juga mengisi slip tetap dilakukan di depan teller untuk pencairan bulan berikutnya, gitu ya. Nah, biasanya kalau misalkan untuk berkaca pada tahap yang pertama, gitu ya, untuk pencairan yang tahap yang kedua, gitu. Bulan kan kita ini bisa mulai mencairkan itu di bulan Agustus, berarti bulan Juli dan bulan Agustus pencairnya bisa dilakukan 2 bulan secara sekaligus kalau menurut hemat saya. Jadi kalau misalkan jumlah dana bos kita 60 juta, berarti 20 jutanya kita sudah bisa dicairkan di bulan Agustus nanti, atau tanggal 4 Agustus atau tanggal 5 Agustus gitu ya. Nah, kemudian pencairan selanjutnya di bulan September berarti kita mengambil atau mencairkan dana 10 juta. Begitu selanjutnya sampai bulan Desember begitu kalau menurut hemat saya. Nah, itu ya untuk pengumuman penting ini, jangan sampai lupa untuk rekan-rekan atau sobat-sobat sekalian yang akan melakukan pencairan dana bos di batch 1 ya, ingat batch 1. Baik sobat sekalian, kita langsung akan mendownload bukti upload LPC. Kita pertama langsung ke menu persyaratan pencairan, kemudian kita download. Di bawahnya kita bisa melihat ini, kemudian selanjutnya kita buka. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat secara langsung bukti upload persyaratan pencairan dana bos atau bukti upload LPC. Sama seperti di tahap yang pertama, kurang lebih bentuknya seperti itu ya. Jadi untuk surat sakti. Jadi surat sakti ini adalah bukti kalau kita memang sudah menyelesaikan tahapan yang disyaratkan oleh Kementerian Agama untuk melakukan pencairan dana bos di tahap yang kedua. Baik sobat sekalian, sebelum berlalu saya ingatkan buat sobat sekalian yang sekiranya rentan begitu ya, sekiranya rentan madrasah kita untuk menyimpan dana dalam jumlah yang sangat besar atau jumlah yang besar, rentan, kemudian termasuk pelanggaran, kemudian lebih dari 10 juta di akhir bulannya. Menurut hemat saya mendingan kita melakukan pencairan dana secara bertahap saja. Misalkan dibagi 2 kali atau 3 kali kalau misalkan aman gitu ya. Tapi kalau misalkan terlalu riskan, jadi saya mengajak buat sobat sekalian untuk melakukan pencairan secara bertahap saja tiap bulan begitu ya. Tetapi dalam hal ini Kementerian Agama tidak melarang sebenarnya madrasah untuk mencairkan dana secara sekaligus. Kenapa? Karena memang madrasah di daerah itu macam-macam. Jadi jumlah dananya itu memang bermacam-macam. Jadi yang harus kita pahami itu adalah bahwasanya Kementerian Keuangan melarang sebuah lembaga untuk menyimpan dana dalam jumlah yang besar atau lebih dari 10 juta dalam akhir bulan. Nah, gitu ya. Intinya jadi kita kalau misalkan dilihatnya sajalah, dibaca-baca saja. Kalau misalkan riskan lebih dari 10 juta, makanya saya mengajak untuk dicairkan setiap tahap saja, tiap bulan saja. Atau misalkan agak misalnya madrasah kita emang terlalu aman, agaknya aman lah gitu ya, tidak akan termasuk yang melakukan pelanggaran. Jadi misalkan di 2 kali atau 2 tahap, di 2 kalikan pencairan atau di 3 kalikan gitu ya. Bagaimana aman-amannya sajalah, tergantung madrasah masing-masing dalam melakukan pencairan dana. Kenapa? Karena ini adalah dana dari pemerintah. Dimana kalau misalkan dana pemerintah, yaitu dia mulai pengusulan, kemudian juga persyaratan,
pencairan sampai juga ke pelaporan, semuanya ada mekanismenya, ada aturan mainnya. Nah, makanya kita nih sama-sama sebagai lembaga penerima harus secara bersama-sama untuk mengindahkan aturan-aturan yang memang dibuat oleh Kementerian Agama untuk kebaikan kita sih sebenarnya. Baik sobatku sekalian, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ingatkan buat sobat sekalian yang baru saja mampir singgah di channel ini untuk subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya sobat sekalian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.